Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Pos YouTube, saya Syarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi, kedatangan tamu tokoh masyarakat, tokoh politik atau politisi yang juga sekarang bergabung di TKPP, Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Dr. Des Haji Iklim Cahya. Selamat sore Pak Iklim. Selamat sore Pak Haji. Wah, ini sebenarnya Pak Iklim ini menjadi narasumber tetap Agung Pos YouTube. Tapi beliau sudah lama sekali, sudah beberapa bulan tidak berkunjung sini. Sekarang berkunjung lagi setelah beliau diangkat menjadi anggota salah seorang tim TKPP Kepemerintahan Panca Ardani, dan plus satu lagi Haji Muksin Abdullah. Artinya Triputra Pak. Ogan Ilir dipimpin 3 putra terbaik, masih muda Pak Panca, Pak Ardani dan Pak Muksin. Memang usia semangat yang menggebu-gebu untuk membangun itu memang terbuka lebar. Artinya Kabupaten Ogan Ilir di bawah kepemimpinan mereka 3 putra dan Triputra ini ke depannya akan kedua. Ini harapan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Pak Iklim, sudah 1 tahun Ya. 3 putra yang berjoin ini. 3 putra yang berjoin mengendalikan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir. Apa yang Anda lihat selama kepemimpinan 1 tahun Panca Ardani plus Haji Muksin Abdullah? Silakan Pak Iklim. Iya Pak Haji, terima kasih. Ya. Alhamdulillah pada sore hari ini berjumpa kembali kita. Ya. Jadi memang kepemimpinan Bupati Wakil Bupati Ogan Ilir Pak Panca dan Pak Ardani plus tadi Ya. Pak Sekda Pak Muksin, Ya. itu sudah setahun Ya. lebih sedikit. Ya. Ya, kalau kita perhatikan Pak Haji, Ya. anggaran tahun 2021 kemarin itu desakan di akhir tahun 2020. Iya. Ya. Pada saat itu masih Bupati lama kan Pak Ilyas. Ilyas Panjaitan. Jadi memang RPJM D 2021-2026 itu sudah disahkan. Ya. Memang program-program apa yang disampaikan oleh Panca Ardani pada saat kampanye itu Ya. memang belum matching sepenuhnya. Ya. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat, kita perhatikan dari pemberitaan yang ada, itu sudah banyak sekali. Belum matching, saya potong dulu. Ah. Belum matching sepenuhnya. Menarik ini. Iya. Belum matching sepenuhnya. Apa maksudnya? Ya artinya kan apa yang diinginkan oleh Bupati Pak Panca Ardani ini kan apa yang mungkin waktu itu disampaikan di forum di masyarakat sebagai program kampanye, program andalan, Ya. itu kan belum sepenuhnya masuk. Ya, belum berjalan katakannya. Belum sepenuhnya masuk. Karena Ya. apa? Karena anggaran 2021 sudah disahkan. Sudah disahkan. Tapi program-program rutin seperti mungkin perbaikan jalan, jembatan, Ya. Ya. kemudian juga di bidang-bidang lain, pertama mungkin di bidang ya perbaikan jalan, jembatan, kemudian juga masalah mungkin program nasional vaksin, ini kan berjalan. Artinya infrastrukturnya di masa Pak Panca Ardani sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah berjalan. Karena sebagian juga kan ada Ya. memang bantuan dari provinsi. Ya. Ya. Jadi memang dapat dikatakan itu saya tidak hafal angkanya, tapi banyak ruas-ruas jalan sudah bangun. Contoh kita kecilkan jalan di Purworejo Barat, dulu kan rusak antara Talang Pangeran dengan Muara II itu kan, nah, sekarang nggak bagus. Itu sebagai contoh. Ada juga jembatan yang Tapi itu kan provinsi yang bangun. Iya, Provinsi yang provinsi. Ya. Karena memang dana anggaran kita ini kan kalau tidak ditopang oleh anggaran dari atas, dari provinsi atau pusat, memang agak ini loh, yang agak Ya. kurang kan. Ya. Nah, karena itu memang pemerintah daerah, terutama yang terkait dengan OPD terkait di bidang-bidang ini harus memang mengejar, artinya menyampaikan usul-usulan ke pucuk. Ya, mungkin ada alasan juga pemerintah provinsi ini memberikan bantuan infrastruktur ke Ogan Ilir karena perbatasan kan. Iya. Jadi wajar. Ya, jadi orang mau masuk ke Palembang, ibu kota mungkin melewati Ogan Ilir juga. Jadi memang setiap daerah dapat bantuan lagi.
Ya. Setiap kabupaten kotanya dibantu oleh provinsi. Nah, tapi kebetulan memang OI ini kan daerah yang berdekatan dengan ibu kota provinsi, yang memang harus didukung. Apalagi memang ya saya kira memang kawan-kawan di DPRD, ada juga Pak Wagub kan, yang tentu lebih paham apa yang dibutuhkan daerah ini. Nah, karena itu memang kita bersyukur ada orang-orang kita di provinsi. Tapi Pak Iklim masih ada juga masyarakat yang tidak belum melihat itu secara nyata kegiatan-kegiatan Pak Panca Ardhani plus Pak Muhsin selama 1 tahun. Ada yang mengatakan jalan di tempat ini, bagaimana menurut Anda? Ya kita kan ini baru setahun lagi. Ya. Dan memang belum seluruh jalan itu diperbaiki. Ya. Ada yang masih rusak. Mungkin tahun ini insya Allah mungkin jalan-jalan masuk ke desa, misalnya dari atau yang Pinang, misalnya kan, mungkin ke Senuro atau ke beberapa lokasi. Nah, kemarin memang di daerah Sunur itu diperbaiki. Nah, artinya memang ada beberapa tempat yang mungkin belum dibangun, sehingga di mata kita ini kan tidak seluruhnya bisa kita lihat secara langsung. Di samping anggaran kan memang waktunya terbatas kan. Tapi kalau kita kalkulasi dalam waktu setahun ini, itu sudah cukup baik. Iya. Artinya mereka produktivitas mereka atau aktivitas mereka dalam 1 tahun ini sudah maksimal. Saya kira sudah memadai. Iya, sudah memadai. Memang ya itu harus terus kan sampai akhir jabatan. Iya. Pak Panca juga saya lihat sering bermasyarakat, termasuk Pak Ardhani, terus juga Pak Muhsin, itu keliling Kabupaten Ogan Ilir. Nah itu juga kira-kira untuk menopang kedekatan kepada masyarakat. Dan kira-kira beliau juga mencari masukan dari situ secara langsung untuk berbuat ke depan. Ini bagaimana menurut Pak? Jadi Pak Haji salah satunya saling memang membangun fisik. Pimpinan daerah ini kan bupati, wakil bupati, termasuk sekda tadi kan dia perlu komunikasi langsung dengan masyarakat. Nah, ini dilakukan oleh Pak Bupati, contohnya melalui safari limaan. Nah, itu kan mereka bisa bertemu dengan masyarakat, menyerap aspirasi, melihat jalan yang melewati. Begitu juga Pak Wakil Bupati Pak Ardhani melalui pengajian, kemudian sowan ke pondok pesantren, kiai kan. Nah, Pak Panca mungkin melalui olahraga karena orang muda kan, olahraga lebih intens. Begitu juga Pak Sekda. Jadi memang komunikasi atau mungkin hubungan kekerabatan, hubungan keakraban antara pemimpin dengan masyarakat itu terus terjalin. Karena memang bagian dari itu juga apa yang disampaikan oleh Bupati pada saat kampanye dulu untuk terus berkomunikasi atau mungkin berdialog dengan masyarakat. Artinya semua ini dan semua sektor ini jalan. Nah, termasuk salah satu juga penting nih Pak Haji. Beliau dulu kan menyampaikan akan melakukan verifikasi terhadap bantuan sosial. Bantuan sosial. Nah, sekarang sudah lakukan oleh dinas sosial. Pak Kapiden sebagai Kadinsos kemarin keliling dari kecamatan melakukan verifikasi ulang terhadap masyarakat yang berhak untuk mendapatkan itu. Artinya dengan kita artikan verifikasi ini artinya yang terdahulu banyak yang salah sasaran. Mungkin ya karena ini kan atau kurang masuk datanya. Data ini kan berfluktuasi lagi. Ada yang dulu mampu jadi miskin, atau sebaliknya kan. Yang perlu belajar memang sudah perlu ada informasi dulu kan, ada laporan, ada yang masih belum sesuai. Maka dilakukan verifikasi ulang ini. Artinya yang sudah kira-kira hidupnya agak mapan tidak perlu lagi mendapatkan bantuan. Memang harus digantikan dengan orang-orang yang berhak. Dalam ukuran BST-nya itu ada ukuran yang mendapatkan ada kriteria. Selain dari itu masalah-masalah politik, masalah ekonomi tadi sedikit sudah kita singgung, masalah sudah ini. Perpolitikan bagaimana di Kabupaten Ogan Ilir? Alhamdulillah saya lihat Bupati ini kan menjalin komunikasi dengan semua, baik partai pendukung dulu kan maupun yang tidak mendukung. Lainnya sudah normal. Di DPRD juga saya dengar dari ketua DPRD-nya bahwa hubungan baik kan. Kalau ada sidang-sidang rapat-rapat, yang hadir juga bupati atau wakil bupati minimal sekda. Jadi memang kelihatannya sampai hari ini kondusif, tidak ada masalah kan. Jadi karena memang kelihatannya sudah sangat dewasa.
menjaga stabilitas politik, Ya. menjaga situasi supaya kondusif. Karena ini juga Pak Haji, masih agak lama juga mau pilkada mau pemilu kan? 24 ya. Iya. Kalau itu tidak dimajukan, tidak diundur. Iya. Kalau Mudah-mudahan tidak diundur kalau begini. pemilu 2024, tinggal lagi pilkada. Iya, iya. Dapat tetap 2026 kan? Ya, ya. Kalau jadwalnya kan 2026. Iya. Ya, Pak Iklim. Nah, Kita lihat juga sekarang barusan kita melaksanakan pesta besar di bidang keagamaan yaitu MPQ. Saya pernah dengar bahkan juga membaca banyak berita tentang Pak Panca Wijaya Akbar akan mengeluarkan perda tentang masuk SMP harus bisa baca tulis Al-Quran. Iya. Ini bagaimana menurut Pak Iklim? Jadi itu sudah disampaikan oleh Ya. Pak Bupati, termasuk di pembukaan MTQ kemarin Ya. ya, MTQ-H, dan juga mungkin dengan wawancara wartawan. Ya, Memang mulai tahun ajaran baru nanti itu sudah, insya Allah sudah dimulai. Kalau mau masuk SLTP, SMP, MTS, itu harus sudah bisa membaca baca tulis Al-Quran. ya. Ya, ya, Artinya sudah tamat Iqra 6. ya. Jadi pada saat dites baca Quran sudah bisa. Sudah bisa. Nah, ini mendapat dukungan yang luar biasa dari Saya masyarakat. Ini Ya, karena ini pendapat kan- yang luar biasa. Karena memang Ya. memang kita akui memang anak-anak kita ini kan Ya. sudah ada TK-TPA, Ya. dengan ada sistem Iqra ini kan sudah banyak bisa ngaji. Ya, ya, Tapi mungkin ada sebagian juga mungkin belum kan. ya, ya. Tapi dengan aturan ini diharapkan ada motivasi Ada motivasi. Ya, supaya belajar baca Al-Quran, Ya, ya. belajar huruf hijaiyah kan, baca Quran, sehingga pada saat masuk SMP jangan macam dulu masih banyak mungkin sampai tua belum bisa kan baca Quran. Jadi diharapkan anak-anak generasi muda kita ini semakin agamis, Ya. semakin religius. Sebab Al-Quran ini kan kita ini kan mayoritas di OI kan Islam. Ya, Itu memang harus bisa membaca. ya, ya. Dengan bisa membaca itu kan kata Kiai itu baca Quran itu kan dapat pahala, Iya, walaupun iya. mungkin agak terbata-bata. Apalagi kalau lancar kan? Iya, benar. Pak Iklim, pembangunan tidak harus infrastruktur semua kan. Ada bidang-bidang yang lain. Menurut kacamata Pak Iklim sebagai tokoh masyarakat, politisi juga, dan sekarang masuk dalam TKPP, pagarnya TKPP ya. Apa skala prioritas yang harus dikerjakan oleh Pak Panca Akbar dan Pak Arad? Iya, Pak Haji memang yang Untuk namanya tahun depan, Oke. tahun depan. yang namanya pembangunan ini kan Ya, ya pembangunan seperti pembangunan infrastruktur jalan. ya, Memang itu rutin sebenarnya. Ada Ya. perbaikan-perbaikan, tapi saya sebagai anggota TKPP, sebagai pernah di DPRD, ya, menurut saya jangan hanya fokus di situ, ya, ya. tapi anggaran kita harus kita bagi, termasuk membangun ibu kota kabupaten kita di Kabupaten, Raya, ya, khususnya kawasan Tanjung Senai, Tanjung Putus ya. sekitar itu kan. Nah kita nih bagi Ya. Indralaya ini kita harapkan bukan hanya sebagai daerah perlintasan. Ya, Ini ya, kan tol Prabu ya. Morenin kan ada Ya, selesai, betul, betul. tol Lampung sudah selesai. Nah kalau tidak ada daya tarik untuk orang singgah di Indralaya ini, Ya. di kota Indralaya khususnya, itu hanya lewat. Artinya harus Hanya ada lintas. ikon untuk menarik Karena itu orang untuk ini ya. saya sependapat juga dengan dulu program yang disampaikan oleh Pak Bupati. Ya, Tanjung Senai itu bukan hanya kawasan perkantoran, ya, ya. tapi akan menjadi kawasan wisata, Wisata. kawasan olahraga, kawasan pusat kuliner kan. Ya, ya. Itu bagian dari wisata juga kuliner itu. Juga akan ada mungkin seni-seni daerah. Jadi ini harus dikemas, disiapkan, dan terpadu. Ya, ya. Sehingga orang akan mampir di kota Indralaya ini Ya, berlabuh, mungkin dia makan ya, ya. atau bersantai. Santai, sebentar baru melanjutkan perjalanan. Di Indralaya, Ya, atau ya. mungkin dari Kayagung, dari Palembang sekitar sini kan Ya, memang ya. datang.
Karena Palembang itu terbatas tempat wisatanya. Iya. Jadi kalau mungkin kita ada punya tempat yang baik untuk disinggahi, Iya. untuk didatangi, mereka datang. Artinya perpanjangan tangan Pak Bupati di bidang-bidang atau sektor-sektor yang barusan kita ini harus berinovasi ya. Betul. Mereka ya. Betul. Jadi memang kita berharap dengan ATKPP juga kan ada partner bagi OPD untuk bersama-sama memikirkan materi solusi bagaimana supaya daerah ibu kota ini khususnya kawasan Tanjung Senayan dan sekitarnya itu akan menjadi tempat menjadi memang tempat masyarakat menjadi kebanggaan. Iya. Jadi kebanggaan masyarakat. Iya. Ya. Memang kita sebenarnya harus di samping programnya memang harus yang menyentuh kepentingan masyarakat umum dan menyentuh juga kepentingan supaya masyarakat ingin mampir di Kabupaten Ogan Ilir. Artinya para pejabat itu kan memang harus siap. Tapi kita kan pernah dengar waktu ada perputaran jabatan beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu kalau tidak salah itu Pak Wakil Bupati mengatakan Ogan Ilir kurang SDM. Ini bagaimana menurut Pak Iklim persiapan ke depan? Ya mungkin ada juga yang bagus, mungkin belum mungkin pakainya belum syarat kan? Ya. Jadi mungkin akan ada prosesnya itu. Tapi yang penting bagi sebenarnya secara umum mereka ini kan namanya berpendidikan kan pejabat. Tinggal lagi fokus, mau mendengar, mau belajar lagi. Fokus itu termasuk ya kita harapkan tinggal di daerah kita ini. Berbicara pendidikan kan semuanya rata-rata S2. Iya, karena itu ya. Menurut saya individunya mau nggak ya berbuat? Nah, tinggal lagi fokus untuk dengan tugas itu. Nah kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Bupati yang bersedia tinggal di sini. Nah, jadi mungkin pejabat lain yang belum tinggal di ibu kota atau tinggal di Ogan Ilir ini harusnya ya malu kan? Harusnya memang tinggal di ibu kota kabupaten supaya daerah kita ini kan semakin berkembang. Artinya tantangan juga buat Pak Bupati untuk menyiapkan perumahan bagi para pejabat. Ya saya kira itu mungkin untuk ke depan jangka panjang lah kan. Tapi sebenarnya mereka ini kan pejabat bisa banyak tempat-tempat kontrakan di sini kan. Ya jadi mungkin jalan seperti itu dulu. Kalau mau nunggu rumah dinas dulu dibangun baru pindah ya semua orang kan bisa. Sebagai tokoh politis, sebagai politisi, sebagai tokoh masyarakat, apa yang diharapkan sampai habisnya Pak Pancawijaya Akbar Ardhani memimpin Kabupaten Ogan Ilir 2025 kalau tidak salah, 2025 atau 2026. Apa target Pak Iklim sebagai tokoh masyarakat berharap kepada mereka? Ya setidaknya itu kan ini tadi Pak. Kalau kita lihat dari program itu kan mungkin masalah pelayanan kesehatan itu ya cukup di sini, kecuali parah, baru ke tempat lain kan. Masalah pendidikan juga, sekolah-sekolah, SMK. Berbicara kesehatan, kita sudah punya rumah sakit yang megah, besar, kawasannya luas. Mungkin perlu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas ya. Iya, saya dengar sekarang sudah lumayan kan, tinggal lagi marketing supaya masyarakat tahu bahwa rumah sakit kita lebih baik. Lebih baik. Iya. Termasuk sekolah-sekolah kan. Termasuk SDM pemimpinnya juga harus orang yang berkualitas. Betul. Demikian juga pendidikan. Bagaimana pendidikan? Sekarang kan masih kita kelihatannya masih belum baku orang yang kalau kabupaten kan pendidikan. Kabupaten ini kan sampai SLTP, sampai SMP, SMA, SMK ini kan sudah provinsi. Tapi memang harus ada sekolah yang menjadi unggulan ya. Unggulan. Kemudian yang masalah perekonomian masyarakat ini kan harus dibenahi. Mata pencarian masyarakat ini kan harus diberikan solusi, apalagi akibat COVID ini kan banyak yang terpuruk. Artinya para pejabat di sektor-sektor yang unggulan katakanlah menurut Pak Bupati ini para pejabatnya harus berani berspekulasi, tapi bukan berarti spekulasi itu spekulasi saja, harus ada perhitungan supaya ada inovasi. Dan Ogan Ilir Bangkit itu akan segera terwujud. Ini Pak, satu lagi yang potensi yang luar biasa ini yang bisa kita kembangkan bilang keagamaan ini. Daerah santri kan, santri itu memang potensinya sangat luar biasa. Jadi kalau ini akan dikembangkan, tinggal dikoordinasikan dengan semua pihak terkait, insya Allah
ya masalah bidang-bidang keagamaan ini yang paling mudah untuk dijangkau. Karena SDM-nya kayaknya sudah siap. Karena memang SDM-nya banyak. Banyak siap. Awal yang LC apa itu banyak sekarang. Iya, bahkan ada dokter, Iya. dokternya sudah banyak sekali, dokter agama ini. Tinggal bagaimana mungkin mengemas pemerintah daerah mengemas mereka ya, untuk menjadikan aset yang perlu diperhatikan. Segera bisa menjadikan Ogan Ilir sebagai pusat pendidikan Islam di Indonesia ini. Kita bisa bersaing dengan kondisi potensi yang ada ini. Bagaimana dengan Unsri sendiri? Kelihatannya selama ini kita belum menoleh kepada SDM yang ada di Unsri. Bahkan Unsri ini perguruan tinggi terkemuka ya di Sumatera Selatan, bahkan mungkin juga di Indonesia, karena dia masuk negeri punya milik pemerintah, tapi kayaknya kita belum memanfaatkan itu. Bagaimana Pak? Ya mungkin tinggal komunikasi yang lebih intensif lah kan. Ya. Memang harus sama-sama membuka diri. Memang Unsri ini Pak Haji itu milik provinsi kan, sekarang ini ya. Tapi kalau dia ada di sini, dia efeknya terhadap daerah kita ini harus lebih banyak. Mungkin ini akan ada komunikasi semakin intensif antara bupati dengan rektor dan yang terkait. Mudah-mudahan ke depan akan lebih istilahnya ada kerjasama saling menguntungkan antara OI dengan Unsri. Dan pihak Unsri juga dengan SDM-nya yang handal, yang sudah banyak juga melahirkan tokoh-tokoh nasional, ya supaya lebih berperan karena kabupaten tempat mereka berdomisili ini. Saya kira demikian itu. Dan Pak Iklim mungkin di akhir waktu ada yang perlu disampaikan supaya menambah semangat Pak Panca, Wijaya Akbar, dan Ardani plus Pak Haji Muhsin sebagai tokoh yang ada di sana. Sebelum beliau berakhir masa jabatannya, Ogan Ilir ini bangkit, kelihatan bukan cuma bangkit tapi menggeliat dengan berbagai pembangunan yang menarik perhatian dan berguna bagi masyarakat. Silakan Pak. Iya, saya kira Pak Haji memang semua komponen, semua elemen masyarakat dengan kapasitas masing-masing harus ikut berpartisipasi terhadap daerah kita ini, sehingga akan membantu tugas-tugas kepala daerah, sehingga apa yang diinginkan oleh yang kita harapkan cita-cita beliau melalui RSPJMD, melalui visi misinya itu bisa tercapai. Yang penting sini kan kebersamaan, bersatu membangun daerah kita ini. Saya kira apa yang dilakukan Pak Panca Wijaya Akbar bersama timnya 1 tahun sudah memadai, seperti yang juga Pak Iklim akui tadi. Mudah-mudahan ke depan ini harapan kita. Jujur Pak Iklim, masyarakat ini mayoritas mayoritas terutama kita yang pendukung beliau itu berharap banyak supaya Ogan Ilir ini memang bangkit, betul-betul menggeliat dan ada perubahan yang mendasar 5 tahun ke depan dipimpin oleh Pak Ardani. Saudara pemirsa, demikian wawancara diskusi kami dengan Pak Dr. Andes Haji Iklim Cahya, politisi yang juga tokoh masyarakat dan sekarang juga anggota TKPP Pemda Ogan Ilir untuk percepatan pembangunan salah satu PP-nya itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan masukan bagi pemerintah daerah Ogan Ilir dan masyarakat supaya mari kita berperan menunjukkan bahwa kita akan membantu Ogan Ilir bangkit di bawah pimpinan Panca Wijaya Akbar Ardani dan Pak Muhsin Abdullah. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.